Untuk praktek sendirian ini saya akan menunjuk salah satu kalian. Soleh. Ya Soleh, silakan maju. Silakan. Baik, sekarang silakan Soleh berdiri untuk sholat yang baik. Wah, anak-anak, berdiri semacam ini kurang benar. Yang benar begini. Berdiri dengan tegak. Kedua kaki menghadap kiblat. Jarak antara kaki kanan dan kaki kiri kurang lebih sejengkal. Tangan lurus ke bawah. Pandangan mata ke tempat sujud. Maaf, tanya Kiai. Oh iya, silahkan Puput. Mengapa berdiri saja harus begini begitu Kiai? Mengapa tidak asal berdiri saja Kiai? Kenapa tidak asal berdiri saja? Ya karena kita tidak mau asal-asalan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah lucu kalau kita begitu sopan ketika menghadap manusia yang sedang berkuasa, tapi tidak sopan ketika menghadap Zat yang Maha Kuasa. Baik, sekarang silakan Soleh berdiri yang benar. Ya, bagus. Setelah itu kita membaca takbiratul ihram. Dengan pernyataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sebagai tanda dimulainya sholat. Sejak itulah pikiran kita harus terputus dari segala persoalan selain Allah. Setelah takbir kita ucapkan, ternyata kita masih ingat hal-hal lain selain Allah. Umpamanya, masih ingat kambing kita yang hilang? Itu tidak serius namanya. Ketika takbiratul ihram, jangan lupa niatnya. Coba saya tanya dulu. Soleh, kapan niat dibaca? Dan di mana tempatnya? Wah, rupanya tidak tahu. Ada yang tahu? Saya Kiai. Oh, Zuhdi. Silakan Zuhdi. Niat itu dibaca bersamaan dengan takbiratul ihram dan tempatnya di dalam hati Kiai. Bagus. Jadi lisan membaca takbir, hati membaca niat. Nah, sekarang coba Soleh silakan takbir yang baik. Usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an lillahi ta'ala. Allah. Lihat tangan Soleh. Cara mengangkat tangannya kurang tepat. Yang betul begini. Kedua tangan diangkat melurusi kedua pundak. Ujung jari-jari lurus dengan bagian atas daun telinga. Ibu jari lurus dengan bagian bawah daun telinga. Permulaan mengangkat tangan bersamaan dengan hamzahnya Allahu. Turunnya bersamaan dengan roknya akbar. Kemudian kedua tangan diletakkan di bawah dada di atas pusat. Tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri dengan membentangkan jari telunjuk dan jari tengah. Tapi kalau kalian menjumpai orang yang sedang sholat, tidak meletakkan tangannya di bawah dada di atas pusat, tapi menurunkannya ke bawah, jangan langsung Anda salahkan. Bisa saja orang itu mengikuti mazhab lain. Nah, sekarang silakan Soleh ulangi takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Ya, bagus.
Setelah takbiratul ihram, sunnah membaca doa iftitah. Antara takbiratul ihram dan doa iftitah ada saktah, artinya diam sejenak. Ingat, di dalam sholat ada 6 saktah atau diam sejenak. Seukuran lamanya membaca subhanallah. 1. Saktah di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. 2. Saktah di antara doa iftitah dan ta'awudz. 3. Saktah di antara ta'awudz dan bismillahnya Fatihah. 4. Saktah di antara Fatihah dan amin. 5. Saktah di antara amin dan membaca surah. Dan yang keenam, saktah di antara membaca surah dan takbir untuk rukuk. Sekarang silakan soleh, mulai dari takbiratul ihram, kemudian saktah membaca doa iftitah, saktah lagi membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, silakan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, sekarang kita lanjutkan rukun sholat yang keempat, yaitu membaca Fatihah. Karena sholat maghrib termasuk sholat jahriyah, maka Fatihahnya dinyaringkan walaupun sholat sendirian. Lain halnya dengan sholat siriyah. Kalau sholat siriyah dibaca lirik. Tanya dulu Kiai, apa jahriyah dan sirriyah itu Kiai? Kok kedengarannya agak baru? Apakah ini sholat model lama atau sholat model baru Kiai? Pak Atmo, dalam sholat itu tidak ada model-modelan. Yang ada sholat yang benar dan yang salah. Benar kalau sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan salah apabila tidak sesuai. Nah, sekarang tolong jelaskan tentang sholat jahriyah dan sholat siriyah. Silakan Ustadz Sanusi menjelaskan. Baik, Kiai. Yang dimaksud dengan sholat jahriyah adalah sholat yang di dalamnya disunnahkan untuk menyaringkan bacaan Fatihah dan surahnya pada rakaat pertama dan kedua, baik bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Sholat jahriyah meliputi sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat Jum'ah, dan sebagian sholat-sholat yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan sholat sirriyah adalah sholat yang di dalamnya disunnahkan untuk melirihkan seluruh bacaannya kecuali takbir. Sholat sirriyah meliputi sholat dhuhur, sholat asar, dan sebagian sholat sunnah yang lain seperti rawatib misalnya. Bagaimana Pak Atmo? Sudah paham? Sudah paham Kiai. Saya rasa
Sholat model baru ya. Nah, silakan Soleh baca Fatihahnya. Ingat, jangan lupa tajwid, huruf, dan tasdid-tasdidnya. Ingat, karena kalau Fatihahnya salah, sholatnya bisa batal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Aduh, bacaannya kok masih begitu? Berapa tahun kamu mondok? Ganti saja dah. Faruk, maju. Silakan Faruk, baca Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagus. Setelah amin, sunnah membaca surah Al-Quran. Dalam membaca surah Al-Quran, ada aturan-aturan yang seharusnya kita lakukan. Yang pertama, dipilih surah-surah pendek, dikenal dengan surah mufassal. 2. Untuk sholat subuh, dipilih surah mufassal yang panjang-panjang. Untuk sholat maghrib, dipilih surah mufassal yang pendek-pendek. Untuk sholat duhur, dipilih yang agak panjang. Sedangkan untuk asar dan isya, dipilih yang tidak panjang dan tidak pendek. Ketiga, surah yang dibaca pada rakaat kedua seharusnya lebih pendek daripada rakaat pertama dan seharusnya berurutan. Misalnya, rakaat pertama baca At-Takatsur, rakaat kedua Al-Asr. Keempat, khusus sholat Jumat, rakaat pertama surah Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Munafiqun. Atau rakaat pertama surah Al-A'la, rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Penting saya ingatkan juga bahwa sholat Jum'ah sunnah dipanjangkan dan khutbahnya sunnah dipendekkan. Karena ini praktek sholat jahriyah, maka surahnya sunnah dinyaringkan. Tapi ingat, ada saktah antara Fatihah dengan amin dan antara amin dengan surah. Silakan Faruk, ulangi dari bacaan Siratal ladzina an'amta, kemudian baca surah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu
ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Berikutnya, silakan Faruk rukuk dengan tumak ninah. Kerjakan. Sebelum ruku, takbir intiqal dengan mengangkat tangan sama dengan takbiratul ihram. Kedua tangan menggenggam lutut dengan jari-jari sedikit renggang. Punggung dan leher dibentangkan sampai rata. Tidak terlalu membungkuk dan tidak tengadah. Ketika ruku, wajib tumak ninah dan sunnah membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Selanjutnya, iktidal dengan tumak ninah. Silakan Faruk, kerjakan. Allahu liman hamidah. I'tidal dilakukan dengan mengangkat tangan sebagaimana takbiratul ihram. Sunnah membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian tangan diturunkan sebagaimana posisi berdiri sebelum sholat. Setelah berdiri tegak, sunnah membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya dengan lirih. Tanya Kiai, saya pernah menemukan orang yang sedang sholat Kiai. Pada waktu menurunkan tangannya itu bergerak berulang kali Kiai. Apakah yang demikian tidak membatalkan sholat Kiai? Silahkan Ustadz Wasil jelaskan. Baik Kiai. Begini Pak Qasim, adanya gerakan tubuh yang melebihi gerakan-gerakan yang diperintahkan dalam sholat merupakan salah satu tanda bahwa orang yang sholat tersebut hatinya tidak khusyuk. Orang bijak mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu." Seandainya orang ini hatinya khusyuk, niscaya anggota tubuhnya ikut khusyuk. Bahkan, jika gerakannya tergolong gerakan berat dan dilakukan 3 kali berturut-turut, bisa membatalkan kepada sholat. Contoh, seperti gerakan kepala atau gerakan tangan. Jika gerakannya ringan, seperti gerakan jari-jari, misalnya begini, ini tidak membatalkan sholat, kecuali dengan tujuan main-main. Ya, cukup. Selanjutnya, sujud dengan tumak ninah. Silakan Faruk, kerjakan. Ketika turun dari i'tidal menuju sujud, sunnah membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Ada 7 anggota badan yang harus menyentuh tempat sholat. Pertama dan kedua, ujung jari-jari kedua kaki. Jari-jarinya wajib dihadapkan ke kiblat dan kedua kaki direnggangkan kira-kira 1 jengkal. Ketiga dan keempat, kedua lutut. Di samping menyentuh tempat sholat, juga direnggangkan kira-kira 1 jengkal.
Kelima dan keenam, kedua telapak tangan seraya dihadapkan ke kiblat. Ketujuh, dahi dan hidung. Dahi selain harus menyentuh tempat sujud, juga harus terbuka. Selanjutnya, urutan meletakkan anggota itu di tempat sholat. Pertama, kedua lutut. Kedua telapak tangan. Ketiga, meletakkan dahi dan hidung bersama-sama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekarang duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah. Coba Faruk contohkan lengkap dengan bacaannya. Allahu Akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Perhatikan kaki Faruk. Ini duduk iftirosh. Kaki kiri diduduki, jari-jari kaki kanan ditekuk menghadap kiblat. Duduk ini dilakukan pada semua duduk di dalam sholat, kecuali duduk tasyahud akhir yang langsung diiringi salam. Perhatikan tangan Faruk. Ujung jari melurusi lutut, sedangkan pandangan ke tempat sujud. Setelah duduk di antara dua sujud ini, kemudian sujud kembali sebagaimana sujud yang pertama. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bagus. Sekarang bangun menuju rakaat kedua. Sebelumnya, saya mohon Ustadz Sulaiman jelaskan. Baik, Kiai. Bangun dari sujud yang kedua menuju rakaat berikutnya disunahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala hingga hampir menyerupai posisi ruku dengan tanpa mengangkat tangan. Ini adalah takbir terpanjang di dalam sholat. Ketika akan bangun, disunahkan pula duduk istirahat sejenak terlebih dahulu, kemudian bangun dengan bertumpu pada kedua tangan yang ditekan ke tempat sholat. Untuk lebih jelasnya, silakan Faruk dikerjakan. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.
Ya, sekarang Faruk akan tasyahud awal. Tolong yang lain perhatikan. Ketika akan tasyahud awal, disunnahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala dari sujud kedua. Kemudian duduk dengan meletakkan kedua tangan di atas paha. Telapak tangan kiri dibuka mengatup dan jari-jarinya melurusi batas lutut. Sedangkan tangan kanan dibuka mengatup sebentar saat bangun. Kemudian digenggam kecuali jari telunjuk. Dan ibu jari berada di bawah jari telunjuk. Posisi tangan semacam ini terus dipertahankan sampai akan bangun menuju rakaat berikutnya. Pandangan ke tempat sujud. Dan duduk iftirosh sebagaimana duduk di antara dua sujud. Dalam duduk tasyahud awal, sunnah membaca bacaan tahiyat dan sholawat pada Nabi. Bersamaan dengan membaca lafal illallah dalam syahadat, jari telunjuk diangkat agak condong ke bawah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tunggu Kiai, tunggu Kiai. Saya mau nanya. Saya pernah lihat teman saya namanya Maksum Sajat. Ketika Maksum sholat, tahu-tahu Sujak datang dia, tak bentak. Som Maksum, kok sholat kamu? Jadi ndak ke pasar sapi? Kalau ndak jadi, ya diam saja. Kalau jadi, gerak-gerakkan tangannya. Karena Maksum takut ditinggal, Kiai. Betul-betul Maksum gerak-gerakkan tangannya. Begini-begini, Kiai. Itu kayak mana, Kiai? Apa batal apa ndak? Kedua teman itu, Maksum dan Suja, sama-sama tidak warasnya. Masa ibadah kepada Allah yang cukup 5-10 menit saja masih dicampur-campur dengan urusan pasar sapi. Tapi saya ingatkan, kalau kalian menjumpai orang yang sholat menggerak-gerakkan ujung jarinya ketika membaca illallah, jangan langsung Anda salahkan. Bisa saja orang itu mengikuti mazhab yang membolehkan tentang itu. Bukan berarti mencampur adukkan urusan sapi seperti Maksum itu. Sekarang, Faruk akan bangun menuju rakaat ketiga. Cara bangunnya seperti tadi. Bedanya, bangun dari tasyahud awal, sunnah mengangkat tangan ketika takbir. Allahu Akbar. Sedangkan bangun selain dari tasyahud awal, tidak perlu mengangkat tangan. Pada rakaat ketiga sholat maghrib, hanya membaca ta'awud, Fatihah, dan amin dengan lirih. Ketika akan tasyahud akhir, disunnahkan membaca takbir sejak mengangkat kepala dari sujud kedua. Posisi tangan sama seperti tasyahud awal. Posisi tangan semacam ini terus dipertahankan sampai selesainya salam yang kedua. Pandangan ke tempat sujud.
Khusus duduk tasyahud akhir yang langsung diikuti salam menggunakan cara duduk tawarruk, yakni kaki kiri diselipkan di bawah pergelangan kaki kanan dan kaki kanan ditekuk menghadap kiblat. Kecuali akan melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka tasyahud akhir menggunakan cara duduk iftirash. Dalam tasyahud akhir, wajib membaca bacaan tahiyat dan sholawat pada Nabi. Dan disunnahkan menambahnya dengan baca doa-doa yang lain. Cara mengangkat jari telunjuk sama seperti pada tasyahud awal. Sekarang Faruk akan melakukan rukun sholat yang terakhir, yaitu salam yang pertama. Caranya, tolehkan wajah ke arah kanan, sehingga pelipis pipi kanan bisa terlihat oleh orang yang ada di belakangnya. Ketika membaca assalamu, wajah masih tetap ke arah sujud. Dan ketika membaca alaikum warahmatullah, wajah menoleh ke kanan. Kemudian salam yang kedua, sunnah dikerjakan. Caranya seperti salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tanya Kiai, Silakan Sulis. tentang duduk tasyahud akhir Kiai. Tadi telah dijelaskan tata cara duduk tasyahud akhir dan duduk tawarruk. Kecuali ketika akan sujud sahwi Kiai. Yang saya tanyakan, apa sujud sahwi dan bagaimana cara melakukannya? Terima kasih Kiai. Wah, ini pertanyaan yang cerdas. Baik, untuk menjawab ini saya mohon Ustadz Sulaiman untuk menjelaskan. Silakan. Baik, Kiai. Saudari Sulis dan adik-adik sekalian perhatikan, sujud sahwi adalah sujud 2 kali sebelum salam karena ada sebab tertentu. Misalnya karena meninggalkan sunnah abad, atau dengan tidak sengaja melakukan sesuatu yang jika dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan sholat. Seperti melakukan sujud 3 kali, atau Anda melakukan sholat duhur 5 rakaat. Nah, kalau ini yang terjadi, maka sunnah melakukan sujud sahwi. Untuk lebih jelasnya, kami persilakan Saudara Faruk untuk mempraktekkan. Sekarang Faruk tasyahud akhir. Anggap tadi dia lupa mengerjakan tasyahud awal. Perhatikan kakinya. Dia duduk iftirash dalam tasyahud akhir karena akan sujud sahwi sebelum salam. Kemudian, dia sujud sahwi untuk menutupi kekurangan karena telah meninggalkan tasyahud awal yang merupakan salah satu sunnah abad. Ketika sujud sahwi, sunnah membaca tasbih sebagaimana sujud yang biasa, atau membaca subhanalladzi la yanamu wa la yashu 3 kali. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. الله أكبر سبحان الذي لا ينام ولا يسهو سبحان الذي لا ينام ولا يسهو سبحان الذي لا ينام ولا يسهو الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullah. Tanya Kiai. Iya, ya. Bagaimana kalau lupa meninggalkan salah satu rukun sholat Kiai? Silahkan Pak Sanusi jelaskan. Baik Kiai. Begini Pak Qasim. Jika seseorang lupa meninggalkan salah satu rukun sholat, kemudian dia ingat, maka dilihat dulu kapan dia ingatnya. Misalnya, jika kita lupa membaca Fatihah pada rakaat yang pertama, kemudian dia baru ingat ketika sedang ruku atau sujud, maka dia wajib segera kembali pada rakaat pertama itu untuk membaca Fatihah. Beda halnya jika seseorang lupa membaca Fatihah pada rakaat pertama, kemudian baru ingat ketika dia sedang membaca Fatihah pada rakaat kedua misalnya. Maka Fatihah pada rakaat kedua itu menggantikan Fatihah pada rakaat pertama. Jadi hakikatnya rakaat kedua inilah sebagai rakaat pertama. Rakaat pertama dianggap tidak ada karena salah satu rukunnya tertinggal. Nah, kalau hal ini terjadi, maka disunnahkan sujud sahwi. Sebentar Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Bagaimana kalau ingatnya setelah salam Ustadz? Setelah salam baru ingat bahwa ada rukun yang tertinggal. Nah ini bagaimana ini Ustadz? Begini Pak Karsan. Kalau ingatnya setelah salam, maka dilihat dulu kapan dia ingatnya. Apakah jarak antara salam dan ingatnya itu lama atau tidak? Kalau jarak antara salam dan ingat belum lama, maka wajib segera kembali ke dalam sholat untuk menambah rokaat. Karena rokaat yang salah satu rukunnya tidak dikerjakan dianggap tidak ada. Beda halnya kalau yang ditinggalkan adalah rukun-rukun yang akhir. Misalnya, setelah salam, dia ingat tidak sujud akhir atau tidak tasyahud akhir. Kalau begitu maka tidak perlu menambah rakaat. Cukup langsung masuk ke dalam sholat untuk melakukan sujud yang ditinggalkan tadi itu, atau melakukan tasyahud yang ditinggalkan pada rakaat terakhir tadi itu. Kemudian dilanjutkan sampai salam. Tanya Ustadz, kata Ustadz tadi jarak antara ingat dan salam tidak lama. Ukuran tidak lama itu berapa jam Ustadz? Apa 1 jam, 2 jam, atau beberapa jam Ustadz? Tidak jam-jaman begitu Pak Atmo. Begini, mengenai hal jarak ada 2 pendapat ulama. Pertama, ada yang mengatakan bahwa lama tidaknya diukur oleh kebiasaan masyarakat, atau dalam bahasa fikihnya disebut uraf. Pendapat yang kedua, jarak antara salam dengan ingat masih belum dianggap lama kalau belum melebihi jarak yang pernah dialami oleh Kanjeng Nabi. Begini ceritanya. Suatu hari Rasulullah sholat zuhur. Kemudian setelah Rasulullah mendapat 2 rakaat, tepatnya setelah tasyahud awal, tiba-tiba Nabi salam. Kemudian Nabi berdiri menuju ke pojok masjid. Melihat hal ini, seorang sahabat yang bernama Zulyadain menghampiri Nabi. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, aqasortas sholata am nasita?" Kau mengkosor sholat atau kau lupa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Kullu dzalik lam yakun."
dua hal itu tidak terjadi. Kemudian Dzul-Yadain kembali berkata kepada Nabi, bal ba'du dzalik qad kana. Salah satu di antara keduanya pasti terjadi. Kemudian Rasulullah menghadap pada sahabat, kemudian beliau bertanya, as-sadiqun ma qalahu Dzul-Yadain. Apakah benar apa yang dikatakan oleh Dzul-Yadain? Sahabat semua menjawab, na'am ya Rasulullah. Nah, mendengar jawaban para sahabat, Rasulullah langsung masuk kembali ke dalam sholat untuk menambah 2 rakaat berikutnya. Sebelum salam, Rasulullah masih menyempatkan sujud sahwi. Nah, jarak menujunya Nabi ke pojok masjid ditambah dengan dialog Nabi bersama Dzul-Yadain dan sahabat, itu dianggap waktu yang belum lama. Nah, kalau saya hitung-hitung, tidak lebih dari 1 menit. Lebih dari waktu itu dianggap lama. Nah, kalau sudah lama waktunya antara salam dan ingat, ya harus sholat kembali. Sedikit lagi Ustadz. Tadi kan persoalan lupa kemudian ingat Ustadz. Sekarang ragu. Saya sering ragu atau bimbang menentukan bilangan rakaat Ustadz. Ketika salat duhur saya sering pakai ragu apa sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Gimana itu? Kalau ragu-ragu seperti itu, maka ikuti bilangan yang paling sedikit. Misalnya kita sholat duhur kemudian ragu-ragu apakah sudah sholat 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Maka ikuti yang 3, bilangan yang paling kecil. Dengan demikian kita masih harus menambah 1 rakaat lagi. Kalau hal itu benar-benar terjadi, maka sebelum salam sunnah sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena sholat kita dianggap cacat. Kenapa dianggap cacat? Karena boleh jadi sholat kita tadi melebihi dari jumlah yang semestinya. Saya teringat mbah-mbah saya dulu. Kata mbah-mbah saya, "Cong." Kalau yang menjelaskan itu orangnya ikhlas, sekalipun persoalannya rumit dan sulit, mudah dimengerti. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Saya Kiai. Tadi yang lupa ditinggalkan adalah rukun dan sunnah abadnya. Sekarang bagaimana kalau sunnah haidnya Kiai? Seperti membaca iftitah, surat-surat dan lain-lainnya. Kalau yang lupa ditinggalkan sunnah hayat, maka tidak boleh kembali untuk melakukannya. Dan tidak perlu sujud sahwi. Masih ada pertanyaan? Saya Kiai. Apa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tata cara melakukan sholat, Kiai? Ini pertanyaan penting. Tolong yang lain perhatikan. Secara pokok, ada 4 hal yang membedakan sholat laki-laki dan perempuan. Pertama, ruku dan sujud. Ruku dan sujud bagi laki-laki, kedua lengannya terangkat dan direnggangkan dari lambung. Sedangkan perempuan, kedua lengannya dihimpitkan ke lambung. Kedua, cara mengingatkan imam. Laki-laki membaca subhanallah ketika mengingatkan imam. Sedangkan perempuan cukup menepukkan tangan kanan ke punggung tangan kirinya.
Ketiga, dalam hal menyaringkan suara ketika sholat jahriyah. Ketika sholat jahriyah, laki-laki menyaringkan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan perempuan melihat situasi. Artinya, dinyaringkan apabila di sekitarnya tidak ada laki-laki yang bukan mahram. Keempat, dalam hal menutup aurat. Ada hal penting yang harus diperhatikan oleh perempuan di dalam memilih mukena untuk menutupi aurat. Sebaiknya, pilihlah mukena yang panjang, bukan mukena yang terpotong antara bagian atas dan bawahnya. Karena mukena yang terpotong memudahkan terbukanya aurat. Jika mukena panjang tidak ada, boleh menggunakan mukena yang terpotong. Namun, sebaiknya juga harus menggunakan baju panjang agar terhindar dari terbukanya aurat. Kalau mukena tidak ada, gunakan pakaian lain yang dapat menutupi aurat perempuan, yakni menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.